Semenjak diterpa segudang masalah akibat buruknya manajemen tim saat masih dipimpin oleh Josep Bartomeu, nasib Barcelona kini sungguh mengenaskan. Fans Blaugrana harus menerima kenyataan melihat tim kesayangannya terseok-seok di bawah asuhan Ronald Koeman. Puncaknya, Barcelona harus rela kehilangan sang mega bintang dan legenda klub yang tak tergantikan, Lionel Messi. Mau tidak mau, Barcelona harus bertindak cepat agar raksasa La Liga tersebut tidak berada dalam posisi yang semakin terpuruk. Presiden Barcelona saat ini, Joan Laporta, harus mencari sosok yang dapat menyelamatkan Barca dalam keadaan krisis ini. Tugas berat tersebut akhirnya jatuh ke pundak sang legenda yang telah lama dirindukan kehadirannya di Camp Nou. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Xavi Hernandez. Nama Xavi terpilih untuk menjadi pelatih Barcelona menggantikan Ronald Koeman yang dinilai kurang becus dalam membesut Blaugrana. Perlahan tapi pasti, Barcelona bersama Xavi mulai menunjukkan lagi jati dirinya. Permainan Barcelona kembali pada fitrahnya dengan melancarkan umpan 1-2 ala tiki-taka Pep Guardiola. Meskipun ada sedikit sentuhan berbeda yang diberikan oleh Xavi menyesuaikan dengan materi pemain Barcelona yang dimilikinya saat ini. Lantas, mengapa Barcelona bisa bangkit kembali bersama Xavi Hernandez? Dan bagaimana cara Xavi membuat Barcelona kembali menuju ke performa terbaiknya? Mojok bersama Football Fandom akan mencoba membahasnya untuk kamu. Pemilik nama lengkap Xavi Hernandez Creus merupakan seseorang yang sudah tidak asing lagi bagi publik Barcelona. Xavi merupakan pemain jebolan La Masia, akademi Barcelona yang terkenal piawai menelurkan para pesepak bola hebat. Petualangan Xavi dimulai pada usia 11 tahun saat bergabung bersama La Masia. Di sana, ia dididik untuk berpikir cepat ketika beraksi di lapangan, baik saat mencari ruang, menggiring bola, sampai mengambil keputusan. Dikutip dari The Guardian, Xavi membagikan pengalamannya saat pertama kali menginjakkan kaki di Barcelona. Ketika sampai di sana, hal pertama yang ia pelajari adalah berpikir, dan berpikir secara cepat. Latihan rondo menjadi santapan wajibnya bersama rekan setim di La Masia. Model latihan ini dipopulerkan oleh legenda asal Belanda yang mengabdi di Catalan, Johan Cruyff. Rondo atau biasa disebut sebagai kucing-kucingan menuntut para pemain berpikir secepatnya untuk memindahkan bola dari satu kaki ke kaki lainnya dalam satu sentuhan tiap pemainnya. Latihan ini juga langsung diterapkan Xavi saat pertama kali diberi tugas untuk melatih Barcelona. Pengalaman Xavi saat masih menjadi pemain juga menambah modalnya untuk menjadi pelatih di masa depan. Selama berkostum Barcelona, Xavi pernah bermain dengan sejumlah nama terkenal di lini tengah. Namun, tandem paling spesial yang didapatnya tentulah Sergio Busquets dan Andres Iniesta. Ketiganya bahu-membahu menopang kreativitas permainan tim. Atas permainan menawan yang diciptakan oleh mereka, tak heran apabila bermacam-macam gelar terus mengalir ke Barcelona pada era kejayaannya. Namun, tak lupa ada satu tokoh kunci yang sukses menyatukan mereka dan menemukan permainan terbaik Barcelona kala itu. Ialah sang entrenador asal Spanyol, Josep Pep Guardiola. Pep terobsesi kepada lini tengah dengan umpan-umpan, penguasaan bola, dan pergerakan yang cair dari para pemainnya. Pemikiran Pep terhadap cara permainannya saat mengasuh Barcelona setidaknya juga turut mempengaruhi pola pikir Xavi tentang pemahamannya mengenai sepak bola. Dikutip dari The Coach Voice, Xavi mengatakan bahwa kontrol terhadap bola merupakan hal yang terpenting baginya. Namun tidak hanya sekedar mengontrol bola, tetapi juga menyerang dan menciptakan peluang untuk menyakiti lawan-lawannya. Pernyataan yang terakhir seolah memperlihatkan sisi perbedaan yang dimiliki oleh Xavi dengan Pep. Xavi mengembangkan permainan yang lebih agresif dengan memanfaatkan kedua sisi yang ada. Inti permainannya tetap mengandalkan umpan 1-2 khas Barcelona, tetapi ditambah dengan peran kedua winger yang lebih krusial dalam membangun serangan. Terlihat dari banyak gol yang dihasilkan oleh Barcelona tercipta melalui serangan yang dibangun dari kedua sisi sayap mereka. Xavi juga paham betul cara untuk mengelola dan memanfaatkan pemain muda yang ada.
Perlu diingat, Xavi sendiri saat masih aktif bermain melakoni debutnya pada tahun 1998 saat masih berusia 18 tahun. Debut Xavi diberikan oleh pelatih terkemuka asal Belanda, Louis van Gaal. Menariknya, Xavi langsung mencetak gol dalam debutnya tersebut. Atas performa impresifnya, Xavi muda digadang-gadang sebagai the next maestro lini tengah Barcelona menggantikan Pep Guardiola. Meski kala itu masih berusia 18 tahun, kualitas Xavi sebagai pemain lulusan La Masia tak perlu untuk diragukan lagi. Masihkah kalian ingat dengan tekniknya untuk memutar badan 360 derajat seraya melihat keadaan di sekelilingnya? Teknik tersebut bernama La Pelopina. Teknik yang bernama La Pelopina itu bertujuan untuk memberikan umpan-umpan berkualitas kepada rekannya. Xavi ingin memastikan bahwa umpan yang ia kirimkan bisa didapat rekannya 100% untuk mencetak gol. Jika kebanyakan gelandang hebat dikenal karena aksi gocekannya, Xavi justru sebaliknya. Ia bukan figur yang hobi memamerkan aksi individu. Ia lebih suka melayani rekan-rekannya dengan umpan-umpan berkualitas yang tak mampu dibendung lawan. Itulah sebabnya ia merupakan figur sempurna yang patut untuk dicontoh bagi para pemain muda di La Masia. Bersama Xavi pula, La Masia kembali dibuatnya hidup. Hampir semua pemain muda saat ini adalah didikan La Masia. Gavi, Nico, Ansu Fati, Pedri, dan lain sebagainya sudah paham betul cara permainan Barcelona sejak masih kecil. Xavi juga mampu menjadi sosok panutan bagi para pemain muda yang diasuhnya. Ini yang mungkin tidak bisa didapat oleh pelatih-pelatih hebat lainnya. Di saat Barca mengalami krisis finansial, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain memanfaatkan pemain yang ada. Karena nyatanya, uang bukanlah segalanya. Sebagai contoh, Paris Saint-Germain. Ketiadaan kontrol Pochettino dalam ruang ganti menjadi salah satu penyebab mereka masih tak mampu merengkuh trofi Liga Champions. Dalam hal ini, nampaknya PSG malah lebih inferior daripada Barcelona yang saat ini. Figur sempurna Xavi bagi Barcelona juga dirasakan oleh setiap pemain di ruang ganti. Bahkan, pemain yang susah diatur seperti Ousmane Dembélé pun juga bisa dibimbingnya dengan baik. Terbukti, semenjak ditangani Xavi, Dembélé seperti menemukan kembali sentuhan terbaiknya bersama Barcelona. Meski terbilang masih minim pengalaman dalam melatih, tapi Xavi juga terbukti cukup jitu dalam menentukan pemain yang ia perlukan. Transfer Januari 2022 menjadi berkah tersendiri bagi Xavi dan Barca. Pemain yang didatangkannya dapat dibilang sukses semua. Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore, hingga Aubameyang mampu beradaptasi dengan baik. Bahkan, Aubameyang sampai disebutnya sebagai hadiah Barcelona yang turun dari langit. Hal itu menyusul karena attitude dan performa apik yang ditunjukkan Aubameyang saat berseragam Barcelona. Kebangkitan Barca bersama Xavi juga tidak lepas dari pengaruh manajemen yang baik. Di bawah kepemimpinan Joan Laporta, manajemen Barca kembali berbenah selepas pengelolaan yang buruk oleh Josep Bartomeu. Ini sekaligus membuktikan bahwa perkataan Edi Rahmayadi, kalau wartawannya baik maka timnasnya juga baik, tidak ada korelasinya sama sekali. Karena nyatanya, bersama Xavi dan manajemen yang baik, Barca telah kembali menuju jalan yang benar.